Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel RPU, channel penyemangat peternakan bertelur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu beberapa faktor penyebab bebek petelur mengalami stres dan mogok petelur. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke teman, jadi hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, kembali kita membahas seputar peternakan bebek petelur kembali. Nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pikiran dalam dunia peternakan bebek petelur, agar kita dalam menjalankan budidaya peternakan bebek petelur mengalami keberhasilan tanpa ada kekurangan. Nah, untuk pembahasan kali ini yang seperti kita ungkapkan yang pertama tadi, yaitu beberapa faktor penyebab bebek petelur mengalami stres dan mogok petelur. Jadi ini perlu teman ketahui agar dalam beternak bebek petelur tidak mengalami kegagalan ataupun tidak mengalami bingung lah dalam menjalankan peternakan bebek petelur. Kita menjadi faktor yang pertama, yaitu yang menyebabkan bebek petelur mengalami stres, yaitu faktor pemilihan lokasi peternakan bebek petelur yang kurang strategi, yaitu dalam arti yaitu lokasinya yaitu di dekat keramaian. Jadi yang pasti bebek petelur itu mengalami kebisingan terus menerus. Jadi yang pasti bebek itu akan mengalami stres. Jadi untuk masalah produksi tidak akan maksimal, bahkan mau mogok petelur. Makanya teman-teman jika ingin beternak bebek petelur, pastikanlah pengaturan lokasi untuk teman-teman beternak itu harus strategi, jauh dari kebisingan, yang pasti jauhlah dari jalan lintas. Kalau misalnya di belakang perkarangan rumah teman-teman masih ada lahan kosong, jauh dari jalan, itu bisa teman-teman tempatkan bebek telur untuk teman-teman kandangkan. Jadi yang pasti untuk pengaturan strategi lokasi harus teman-teman perhatikan, bikin senyaman mungkin bebek telur itu agar mengalami ketenangan. Jadi bebek itu tidak mudah mengalami stres. Oke teman-teman, jadi faktor yang kedua yaitu manajemen pakan yang salah. Jadi dalam arti manajemen pakan yang salah yaitu untuk masalah jadwal pemberian pakan nggak beraturan, dari segi pemberian pakan nggak sesuai dengan kandungan nutrisi. Jadi untuk masalah pemberian pakan gonta-ganti itu bisa dipastikan bebek telur itu akan mengalami stres. Jadi yang pasti selagi bebek telur itu mengalami stres juga mengalami mogok petelur. Makanya khususnya kita dalam dunia peternakan bebek telur harus betul-betul memperhatikanlah hal ini agar bebek telur tetap nyaman, kita tidak mengalami kendala untuk masalah produksi. Jadi kalau produksi telur bebek itu mogok petelur, yang pasti kita akan mengalami kerugian. Alhasil bukannya untung, yaitu malah buntung. Oke teman-teman, dan faktor ketiga yaitu faktor alam. Jadi dari faktor alam ini tergantung situasi, yaitu musim. Di saat musim hujan bisa dipastikan bebek itu mengalami stres. Tapi kalau untuk masalah faktor alam itu ada beberapa jenis bebek itu mengalami stres, yaitu versi alam kondisinya bisa kita atasi. Sedangkan kalau faktor memang kandangnya tidak banjir ataupun banjir, itu yang pasti bebek itu udah pastikan stres parah. Jadi kalau stres parah, bebek itu akan mengalami penurunan drastis untuk masalah produksi telur. Tapi kalau untuk masalah kandangnya masih aman ataupun tidak bocor, itu paling dia mengalami stres alam. Untuk masalah produksinya itu paling turun dia kisaran 3 butir 5 butir. Sedangkan kalau faktor pengaruh kandangnya becek, itu bisa mengalami turun hampir dia 10%.
Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti teman-teman dalam menjalankan dunia peternakan bebek telur harus memperhatikan itu faktor-faktor penyebab bebek telur mengalami stres. Jadi yang pasti kalau untuk masalah bebek telur itu memilih lokasi kandang yang kurang strategi, itu banyak versi, yaitu dari segi kebisingan semua itu menyangkutlah bebek itu akan mengalami stres. Makanya untuk peternak bebek telur teman-teman harus teliti, harus memperhatikan ilmu-ilmu yang ada. Itu bisa dipastikan bebek teman-teman akan mengalami keberhasilan dalam bidang peternakan bebek telur, kalau bisa menjaga, yaitu menghindari beberapa faktor tadi. Oke, jadi cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti jika ada salah-salah kata, jika ada kekurangan, kita semua hanya sebatas belajar. Teman-teman bisa tulis komentar jika ada unek-unek ataupun kritik dan saran. Kita semua ini masih tahap pembelajaran dan tetap terus belajar. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat teman-teman.